Pagi Sobat Hunter, berita musibah kali ini datang dari Sukabumi. Pada hari Selasa kemarin, 22 April 2025, suasana di Sukabumi tampak seperti hari-hari biasanya. Warga menjalani aktivitas pagi dengan penuh semangat, anak-anak berangkat ke sekolah, para pedagang sibuk di pasar dan lalu lintas berjalan lancar di jalan-jalan utama kota. Namun, tak ada yang menyangka bahwa hari itu akan menjadi salah satu hari yang paling diingat oleh masyarakat Sukabumi. Sekitar sore hari, warga Sukabumi dikejutkan oleh guncangan gempa bumi yang tiba-tiba. Tanpa peringatan, tanah bergetar hebat, membuat banyak orang panik dan berlarian keluar dari rumah dan gedung-gedung. Suara benda-benda yang jatuh dan kaca yang bergetar terdengar di berbagai sudut kota. Banyak warga yang berusaha mencari tempat aman di luar ruangan, sementara sebagian lainnya saling membantu menenangkan orang-orang yang ketakutan. Gempa terjadi pada pukul 17:14 WIB, tepat saat banyak orang sedang bersiap untuk pulang kerja atau berkumpul bersama keluarga di rumah. Getaran gempa terasa cukup kuat dan berlangsung selama beberapa detik, yang terasa sangat lama bagi warga yang mengalaminya. Banyak yang langsung mencari informasi melalui ponsel dan radio untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, gempa ini tercatat memiliki kekuatan magnitudo 5,6. Alat seismograf di berbagai titik langsung merekam getaran yang cukup signifikan. Para ahli segera melakukan analisis untuk memastikan potensi dampak dan kemungkinan adanya gempa susulan. Informasi ini segera disebarluaskan kepada masyarakat agar tetap waspada. Gempa ini berpusat di Tenggara Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, sebuah wilayah yang memang dikenal rawan aktivitas seismik. Titik pusat gempa berada tidak jauh dari pemukiman warga, sehingga getarannya terasa cukup kuat di beberapa kecamatan. Pemerintah daerah dan tim tanggap darurat segera bergerak untuk memantau situasi dan memberikan bantuan kepada warga yang membutuhkan. Lokasi gempa berada di laut, tepatnya di perairan selatan Sukabumi. Hal ini membuat sebagian warga pesisir sempat khawatir akan potensi tsunami, meskipun akhirnya BMKG memastikan tidak ada ancaman tsunami dari gempa ini. Para nelayan yang sedang melaut pun segera kembali ke daratan untuk memastikan keselamatan mereka. Gempa ini merupakan bagian dari serangkaian gempa bumi yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2025. Tahun ini memang menjadi tahun yang penuh tantangan bagi masyarakat Indonesia, dengan beberapa wilayah lain juga mengalami bencana serupa. Namun, semangat gotong royong dan kepedulian antar warga selalu menjadi kekuatan utama dalam menghadapi setiap musibah. Masyarakat Sukabumi pun terus berupaya bangkit dan saling mendukung, agar kehidupan bisa kembali berjalan normal. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, atau yang lebih dikenal dengan singkatan BMKG, segera memberikan informasi lengkap dan terperinci mengenai gempa yang baru saja terjadi. Sebagai lembaga resmi yang bertanggung jawab dalam memantau aktivitas seismik di seluruh Indonesia, BMKG selalu berupaya memberikan data yang akurat dan cepat kepada masyarakat. Dalam situasi seperti ini, kecepatan dan keakuratan informasi sangat penting untuk memastikan masyarakat tetap tenang dan dapat mengambil langkah yang tepat. Berdasarkan data yang dirilis BMKG, epicentrum gempa terletak sekitar 174 km di sebelah tenggara Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Lokasi ini berada di wilayah perairan selatan Jawa, yang memang dikenal sebagai salah satu zona rawan gempa di Indonesia. Wilayah Sukabumi dan sekitarnya memang sering mengalami aktivitas seismik karena letaknya yang berdekatan dengan zona subduksi, di mana lempeng Indo-Australia bertemu dengan lempeng Eurasia. Hal ini menyebabkan daerah tersebut menjadi salah satu titik rawan gempa di tanah air. Koordinat pasti dari pusat gempa ini adalah 8,55 derajat lintang selatan, dan 106,71 derajat bujur timur. Dengan koordinat tersebut, para ahli dapat memastikan lokasi gempa secara presisi, sehingga memudahkan proses pemantauan dan analisis lebih lanjut. Data koordinat ini juga sangat penting untuk menentukan wilayah mana saja yang berpotensi terdampak getaran gempa, serta membantu tim tanggap darurat dalam melakukan evakuasi atau penanganan jika diperlukan. Gempa yang terjadi kali ini dikategorikan sebagai gempa dangkal. Artinya, sumber gempa berada cukup dekat dengan permukaan bumi. Gempa dangkal seperti ini biasanya memiliki potensi untuk menimbulkan getaran yang cukup kuat di permukaan,
meskipun tidak selalu menyebabkan kerusakan besar. Namun, karena kedalamannya yang rendah, getaran gempa bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat di sekitar epicentrum. Kedalaman gempa ini tercatat hanya 10 km di bawah permukaan laut. Kedalaman yang relatif dangkal ini menjadi salah satu faktor utama mengapa getaran gempa dapat dirasakan hingga ke daratan, meskipun pusat gempa berada di laut. Para ilmuwan dan peneliti BMKG terus memantau perkembangan aktivitas seismik di wilayah ini untuk memastikan tidak ada potensi gempa susulan yang membahayakan. Setelah melakukan analisis mendalam terhadap data gempa, BMKG memastikan bahwa gempa ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Hal ini disebabkan oleh mekanisme gempa yang tidak cukup kuat untuk menggerakkan massa air laut secara signifikan. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. BMKG akan terus memberikan pembaruan jika ada perkembangan lebih lanjut terkait aktivitas gempa di wilayah ini. Gempa yang berpusat di laut ini tidak hanya dirasakan di sekitar pusatnya saja, tetapi juga menyebar hingga ke berbagai wilayah di daratan. Getaran yang dihasilkan cukup kuat, sehingga membuat banyak orang terkejut dan panik. Di beberapa gedung tinggi, benda-benda bergoyang, dan orang-orang yang sedang beraktivitas di dalam ruangan langsung menyadari adanya getaran yang tidak biasa. Peta lokasi pusat gempa menunjukkan bahwa sumber gempa berada di bawah laut, namun efeknya terasa hingga ke daratan yang cukup jauh dari pusat gempa. Di kota Sukabumi dan sekitarnya, getaran gempa terasa sangat jelas. Banyak warga yang sedang berada di dalam rumah atau gedung langsung berhamburan keluar untuk mencari tempat yang lebih aman. Suasana kota pun berubah menjadi lebih tegang, dengan banyak orang berkumpul di luar rumah, saling bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa warga bahkan mengaku belum pernah merasakan getaran sekuat ini sebelumnya. Di daerah Kebon Pedes dan Cibadak, situasinya pun serupa. Warga di kedua daerah ini merasakan getaran yang cukup kuat, sehingga mereka segera keluar rumah dan berkumpul di tempat terbuka. Ekspresi waspada dan cemas terlihat jelas di wajah mereka, karena khawatir akan adanya gempa susulan atau dampak lain yang mungkin terjadi. Anak-anak, orang dewasa, hingga lansia, semuanya memilih untuk tetap berada di luar rumah demi keselamatan. Getaran gempa ini bahkan terasa hingga ke beberapa wilayah di Jawa Barat dan Jakarta. Di Jakarta, gedung-gedung tinggi tampak bergoyang, membuat para penghuni dan pekerja di dalamnya merasa khawatir. Banyak dari mereka yang memilih untuk turun ke lantai dasar atau keluar dari gedung untuk menghindari risiko yang tidak diinginkan. Di beberapa wilayah lain di Jawa Barat, warga juga merasakan getaran yang cukup kuat, meskipun jaraknya cukup jauh dari pusat gempa. Secara keseluruhan, getaran gempa ini membuat banyak warga terkejut dan khawatir. Reaksi spontan seperti berlari keluar rumah, mencari informasi melalui ponsel, dan saling menghubungi keluarga menjadi pemandangan yang umum terjadi. Meskipun gempa ini tidak menimbulkan kerusakan besar di sebagian besar wilayah, namun pengalaman merasakan getaran yang cukup kuat ini tentu meninggalkan kesan mendalam bagi banyak orang, sekaligus menjadi pengingat akan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana alam. Getaran gempa yang kuat dan tiba-tiba memicu kepanikan di kalangan warga. Banyak warga yang panik dan berhamburan keluar rumah. Mereka khawatir akan terjadi gempa susulan yang lebih besar. Beberapa warga memilih untuk sementara waktu berada di luar rumah. Warga juga saling bertukar informasi mengenai situasi terkini. BMKG segera memberikan keterangan resmi gempa bumi ini. BMKG memastikan tidak ada potensi tsunami. BMKG terus memantau perkembangan situasi pasca gempa. BMKG juga memberikan imbauan kepada masyarakat. BMKG menghimbau masyarakat untuk tetap tenang. BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik. Masyarakat diminta untuk tidak terpengaruh oleh berita bohong. BMKG juga meminta masyarakat untuk selalu merujuk pada informasi resmi. Informasi resmi bisa didapatkan dari BMKG dan instansi resmi lainnya. Tetap tenang dan waspada adalah kunci dalam menghadapi bencana. Sukabumi dan wilayah Jawa Barat bagian selatan merupakan daerah rawan gempa. Hal ini dikarenakan lokasinya yang berada di zona subduksi lempeng tektonik.
Pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia menyebabkan aktivitas seismik yang tinggi. Gempa bumi memang sering terjadi di wilayah ini. Pemahaman tentang lempeng tektonik sangat penting untuk mitigasi bencana. Gempa bumi adalah bencana alam yang tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap siaga. Kesiapsiagaan bisa dilakukan dengan memahami langkah-langkah mitigasi bencana. Memiliki tas siaga bencana juga sangat penting. Persiapan yang matang dapat meminimalisir risiko dan dampak buruk gempa. Di era digital ini, informasi dapat menyebar dengan sangat cepat. Namun, penting bagi kita untuk bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi. Jangan mudah percaya dengan berita yang belum terverifikasi. Pastikan informasi yang kita terima berasal dari sumber yang terpercaya. Menyebarkan berita bohong hanya akan memperburuk keadaan.